Selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat serta para tamu yang turut mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Pelayanan firman minggu ini disampaikan oleh Pendeta Ina Vera Tresia Tobing, Emin MA, dengan tema Kristus Batu yang Hidup, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita memulai ibadah kita. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan nats pembimbing di dalam ibadah Minggu pada hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah nats pembimbing bagi kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki waktu untuk menghadap Allah yang hidup, Allah yang memberkati kita. Kidung Jemaat 454 bait 1 sampai 3. Indahnya saat yang teduh. Kudus,
kita masuk dalam pengakuan dosa. Untuk itu saya mengajak kita secara pribadi mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau, namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Allah. Maka bagi setiap kita yang mengaku dosa, kesalahan kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya Allah berkenan menyatakan anugerah pengampunannya bagi kita. Sebagaimana di dalam Yesaya 63 ayat 7-8 sebagai berita anugerah pada saat ini, kita membacanya bersama-sama. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka
dalam segala kesesakan mereka. Demikian berita anugerah bagi kita. Jemaat Tuhan, kita akan membaca petunjuk hidup baru dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Perikop ini diberi judul Hal Menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jemaat Tuhan, kita akan menyambut petunjuk hidup baru dari nyanyian PKJ 172 di heningnya malam ini, dinyanyikan 2 kali. Tulus dan rendah hati
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita memasuki pembacaan dan juga perenungan akan firman Tuhan bersama-sama. Dan oleh sebab itu, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kristus, Engkau adalah batu penjuru dalam bangunan rumah kehidupan kami. Kami datang kepadamu untuk menjadi bagian yang sama, dikuatkan, diteguhkan kembali dalam panggilan kami, melalui firman Tuhan dan perenungan akan bagian Alkitab yang akan kami baca bersama-sama pada saat ini. Ya Kristus, kiranya Engkau turun memenuhi hati dan pikiran kami, membersihkan diri kami dari segala yang menghalangi kami, untuk dapat mendengarkan-Mu, untuk dapat melihat kehadiran-Mu, lewat firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami, Gembala dan Sahabat, kami berdoa. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini, di bawah tema Kristus Batu yang Hidup, terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus pasal 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat Tuhan, surat 1 Petrus ini adalah surat yang sungguh mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang Kristen yang walaupun sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, yang hidupnya sudah bertahun-tahun lamanya mengikuti Yesus. Tetapi surat 1 Petrus ini sungguh sangat kontekstual bagi kita. Karena Petrus berkata, waspada, berjaga-jaga, dan selalu di dalam keadaan yang sadar, bukan tertidur, di dalam menjalani hari-hari kita, dalam mengimani Tuhan kita. Mengapa Rasul Petrus dalam suratnya ini menyampaikan perkataan agar kita berjaga-jaga, waspada, dan selalu di dalam keadaan sadar dan bukan tertidur?
Karena dalam bacaan kita pada pasal 2 tadi, di sini mengatakan ada 5 hal yang bisa selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekalipun kita sudah lama menjadi orang Kristen. 5 hal ini adalah hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Kristus dan mengalami pertumbuhan yang baik sebagai orang percaya. 5 hal itu adalah kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mengapa Petrus menyebutkan 5 hal ini sebagai hal yang harus kita waspadai sebagai orang-orang percaya? Karena Petrus memiliki pengalaman yang sangat otentik. Apa yang menyebabkan Yesus disalibkan, apa yang menyebabkan Yesus menderita adalah karena kelima hal tadi. Dalam kehidupan perjalanan Petrus yang dilihatnya, ternyata karakter kejahatan, kemunafikan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah, itulah yang membuat banyak orang kemudian ingin menyalibkan Yesus. Kita tahu saudara-saudara bahwa dalam peristiwa kehidupan Yesus sendiri, ada orang-orang yang begitu membenci dia, antara lain orang Farisi, Saduki, para ahli agama, penguasa-penguasa pemerintahan, orang-orang yang senantiasa hidup di dalam penghormatan dan puja-puji masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki 5 sifat ini, yaitu kejahatan. Kejahatan adalah kecenderungan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Lalu tipu muslihat, yaitu karakter membodohi orang lain demi mencapai keuntungan diri sendiri. Kemudian juga kemunafikan, yaitu sifat atau kepribadian di mana ingin selalu dihormati, dipuji, disanjung, dan senantiasa ingin mendapatkan perhatian serta penghargaan dari manusia melalui cara-cara yang dianggap saleh dan diterima oleh masyarakat. Padahal hal itu bukan berasal dari ketulusan hatinya. Demikian juga kedengkian, yaitu kemarahan atas keberhasilan dan kesuksesan yang lain. Dan yang terakhir dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu fitnah. Fitnah ini dalam bahasa Inggris disebut evil speaking. Pembicaraan yang buruk di belakang tentang orang lain, yang sesungguhnya juga berasal dari sifat dengki dan iri hati. Yesus disalibkan karena kelima hal itu tadi. Nah, oleh sebab itu Rasul Petrus mengingatkan bahwa jika kita benar-benar ingin mengikut Dia, maka kita tidak boleh mengulangi dan tetap hadir di dalam sifat-sifat yang seperti itu yang juga ada dalam diri orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu tentang agama, tahu tentang kitab suci, para pemimpin-pemimpin, tetapi sesungguhnya mereka berlaku yang jahat. Dan digambarkan sikap itulah yang kemudian menjadi sebuah tindakan di mana mereka membuang batu yang sesungguhnya menjadi batu penjuru, menjadi batu kehidupan, yaitu Kristus. Karena orang-orang ini tidak mengenal nilai dan kebenaran yang sejati, saudara-saudara. Surat 1 Petrus ini mengajak kita semua, khususnya kita orang-orang yang sudah percaya, agar menjadi manusia yang baru, dilahirkan kembali dengan menanggalkan, membuang karakter sifat-sifat yang demikian. Dan sekarang kita harus menjadi manusia-manusia pembelajar, yang selalu haus, yang selalu rindu untuk diajar, yang selalu rindu untuk terus diubah dan diperbaharui, menjadi orang-orang yang benar-benar dewasa dan bahkan bisa menghargai karya Kristus keselamatan yang Dia berikan kepada dunia ini, dan tidak menjadi orang-orang atau sekelompok orang yang membuang batu kehidupan itu, yaitu Kristus sendiri. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena kemudian apa yang dibuang oleh manusia itu kemudian Allah justru memakainya untuk kehormatan bagi kemuliaan nama Allah. Allah memilihnya,
Allah menggunakannya, dikatakan di dalam bacaan kita sebagai batu penjuru, batu sentuhan, tetapi sekaligus juga akan menjadi selalu batu sandungan bagi orang-orang yang tetap memiliki sifat-sifat yang buruk seperti tadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang meneladani apa yang dialami oleh Kristus. Kita harus menjadi juga batu yang hidup, batu yang dipilih oleh Allah, batu yang dipakai oleh Allah untuk menjadi bagian di dalam bangunan rumah Allah, sama seperti Kristus. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan dari Allah. Kita yang dahulu seperti batu yang tidak bernilai, menjadi sesuatu yang tidak bisa digunakan. Tetapi kemudian di tangan Tuhan, ketika kita menanggalkan kemanusiaan kita yang lama, maka pada saat itulah Tuhan menjadikan kita sebagai umat pilihannya, sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan demikian kita bisa akan memberitakan kabar-kabar baik, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan melalui kehidupan kita dan melalui apa yang terjadi di sekitar kita. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak situasi di mana kita merasa tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita menjadi manusia yang merasa stuck di dalam aktivitas kita. Apakah benar seperti ini? Sesungguhnya tidak seperti itu. Surat 1 Petrus meyakinkan kita bahwa kunci di mana kita akan tetap dipakai oleh Tuhan, menjadi batu yang berguna, menjadi bagian yang baik dalam bangunan rumah yang baik, adalah ketika kita tetap berjuang menanggalkan kejahatan, kemunafikan, kedengkian, tipu muslihat, dan fitnah. Mungkin kita pikir ini hal-hal yang tampaknya kecil saja, bukan dalam tanda kutip dosa yang besar. Tetapi Petrus mengingatkan, awas, kalau hal-hal itu masih ada dalam diri kita, maka itu akan menghalangi kita dipakai oleh Tuhan sebagai bangsa yang terpilih, umat yang rajani, di mana kita akan dilayakkan untuk melayani Dia. Nah, saudara-saudara, dalam hari-hari ini, apakah kita merasa frustasi bahwa kita tidak bisa lagi melayani Tuhan? Kita tidak bisa lagi melakukan yang baik, menjadi batu yang hidup di hadapan Allah dan sesama. Sesungguhnya, semoga tidak demikian yang kita percaya. Firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa Tuhan sudah mengasihani kita. Tuhan sudah memilih kita menjadi umatnya. Oleh sebab itu, yang diminta hanya satu, tanggalkan segala sifat-sifat yang tidak baik dan menjadi orang-orang yang selalu haus untuk diajar dan belajar. Dan dalam 1 Petrus pada pasal yang kelima bagian yang terakhir dari surat ini, Petrus selalu mengulangi kata-kata yang sama. Hendaklah kamu merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah kunci orang yang mau belajar. Orang tidak bisa belajar hal-hal yang baru bila mereka tidak dalam kerendahan hati. Bila mereka dalam kecongkakan hati, maka tidak ada sesuatu pun yang baru yang bisa mereka terima. Jemaat Tuhan, mari memasuki minggu ini sebagai minggu di mana kita berkomitmen tidak lagi menjadi batu yang dibuang, tidak lagi menjadi manusia yang tidak punya nilai dan harga karena Kristus sudah menebus kita. Tetapi kita sekarang menjadi batu yang hidup seperti Kristus, menjadi bagian di mana Tuhan membangun suatu bangunan yang berguna, bangunan yang baik untuk seluruh kehidupan yang lain. Tuhan memberkati saudara dan firman-Nya menyertai kita senantiasa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah pada saat ini kita menyampaikan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut firman Tuhan ini dengan ungkapan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari NKB 116 bait pertama, 3 dan 4. Siapa yang berpegang? Marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Persembahan kami ini ya Bapa adalah pengakuan dan ungkapan syukur kami atas pemeliharaan serta rezeki yang Tuhan berikan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Persembahan kami juga ya Bapa merupakan ungkapan permohonan kami, kiranya kami diberikan kemampuan untuk memakai dengan baik
berkat yang masih ada pada kami dan juga yang akan kami terima daripadamu tiap-tiap hari, agar bermanfaat bagi hidup kami, bagi pelayanan kasih dan keadilan dalam kehidupan kami bersama. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat, juga doa syukur kita. Sekaligus nanti sesudah doa ini kita akan mengakhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Ibu yang kami kasihi, yang mengasihi kami, di dalam Tuhan Allah yang menciptakan kami semua. Kami bersyukur di hari ini kami boleh memasuki kembali minggu di dalam belas kasihan dan kehidupan yang Engkau berikan. Terutama kami boleh kembali mendengarkan sabda kehidupan dari Kristus sebagai batu hidup yang terus hadir dalam kehidupan kami, membangun, meneguhkan, dan mengokohkan kami. Bahkan bersama-sama kami dipakai untuk menjadi umat Tuhan yang memberkati kehidupan di sekeliling kami. Kiranya firman-Mu ini sungguh terus memotivasi kami, membuat kami sadar di tengah situasi apapun kami terus menjadi alat di tangan Tuhan. Kami terus dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, berikan kami hati yang selalu rindu untuk belajar, rendah hati, dan senantiasa di dalam kewaspadaan, terus berjaga-jaga, agar segala kejahatan, kedengkian, kemunafikan, tipu muslihat, dan fitnah tidak hadir dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam pelayanan kami, dalam tugas tanggung jawab kami sebagai pemimpin, sebagai seorang pekerja, dimanapun kami berada. Demikian juga kami membawa gereja Tuhan di tempat ini, GKPI Jemaat Tarakan, seluruh majelis, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh bagian umat Tuhan, pelayanan kategorial, agar kami sungguh-sungguh menanggalkan manusia lama kami, dan menjadi orang-orang yang rendah hati, dan khususnya kami belajar dalam situasi yang baru, new era ini. Kami menjadi orang-orang yang mau maju dan bekerja sama, dan selalu saling memberikan semangat dan pikiran-pikiran yang positif, perkataan-perkataan yang baik satu dengan yang lain. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di dunia, memberi semangat, memberi sukacita, pendampingan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, bagi mereka yang dalam keadaan lemah lesu dan kehilangan pengharapan, dan secara khusus juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, bagi keluarga-keluarga yang terus juga di dalam pergumulan karena situasi ini menyebabkan keadaan ekonomi yang sangat sulit. Kami berdoa agar gereja terus menjadikan hal-hal itu sebagai bagian dalam doa dan juga bentuk kasih, bersama-sama melakukan apa yang bisa dilakukan, membangun solidaritas di antara sesama jemaat untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling membantu secara nyata. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami yang sudah masuk sekolah. Demikian juga mereka para mahasiswa yang juga terus dalam pendidikan mereka. Kami juga mengingat untuk petugas medis, para dokter perawat, staf tenaga medis yang bekerja, dan aparat keamanan, para pemimpin bangsa ini. Bersama-sama kami berjuang sampai hari ini, agar kami dapat melewati krisis ini dengan kekuatan yang Engkau berikan dan hikmat dari orang-orang yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menolong dan memberkati upaya-upaya untuk dapat menemukan obat, vaksin yang bisa membantu di dalam pengobatan bagi mereka yang sedang sakit. Demikian kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rencana ibadah bersama dengan jemaat di rumah ini, di rumah Tuhan pada tanggal 19 Juli nanti. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri dengan baik sebagai bagian di mana kami sungguh-sungguh akan menjadi alat Tuhan, menjadi batu yang hidup, memberi semangat dan sukacita melalui segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Pada hari ini kami juga bersukacita bersama mereka yang merayakan ulang tahun, baik secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Dan kami juga bersyukur, bersukacita ya Tuhan, bersama mereka yang boleh mengucapkan syukur atas peristiwa-peristiwa
yang mereka rasakan sebagai pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkatilah jemaat-Mu yang memberikan ungkapan syukur persembahan mereka, baik diri mereka maupun apa yang mereka boleh miliki. Kiranya Tuhan memberkati persembahan itu. Dan pada hari ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga terus berdoa ya Bapa di surga, untuk berbagai situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Berbagai tindak kekerasan yang masih terjadi terhadap kaum perempuan dan anak, pelecehan seksual, demikian juga korupsi, dan juga berbagai bentuk-bentuk ketidakadilan yang terutama dilakukan terhadap orang-orang pihak-pihak yang lemah dan tidak berdaya. Biarlah gereja menjadi bagian yang hadir menyuarakan kebenaran, keadilan. Dan kami tahu bahwa tugas kami, khususnya jemaat GKPI, boleh menjadi jemaat yang memancarkan cahaya kebenaran, keadilan, seperti Kristus yang mengutus kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan kami alaskan doa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali pulang dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai utusan Kristus, sebagai batu yang hidup, sebagaimana Kristus adalah batu hidup yang memberi kita inspirasi dan teladan di dalam kehidupan kita. Sebagai nyanyian pengutusan NKB 211 bait 1 dan 2, pakailah waktu anugerah Tuhan, kita nyanyikan bersama. Kita akan pulang diutus menjadi berkat bagi keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Jemaat dan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau senantiasa damai sejahtera. Amin.
Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah bersama dengan kami dalam ibadah minggu ini. Segenap tim pelayanan hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya hidup kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita.